Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya Sumber Cerita. Oke, di video sebelumnya saya mencoba berbagi pengalaman bagaimana caranya untuk kita berhenti merokok ataupun berhenti mengkonsumsi rokok. Nah, setelah sahabat di rumah melihat video tersebut, itu adalah caranya. Ketika kita sudah menjalankan caranya, pasti saat proses kita berhenti merokok ada halang rintangnya. Apa saja halang rintangnya? Ya, ini menurut pengalaman pribadi saya, halang rintang saat kita berhenti merokok itu salah satunya adalah ketika kita sudah bulat tekadnya, 1 hari atau 2 hari, 3 hari kita sudah tidak mengkonsumsi rokok lagi. Ada seperti apa? Satu, nih, banyak yang ngasih rokok. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita bilang ke yang ngasih rokok itu kita sudah tidak merokok, rata-rata tidak percaya dan takut juga menyinggung perasaannya kalau kita tidak terima. Bahkan ada yang maksa langsung masukin ke saku dan pokoknya nggak percaya lah. Nah, bagaimana kita menyikapinya kalau ada hal seperti itu? Ya, satu, kita terima aja rokoknya, tapi jangan kita konsumsi. Ya, kalau emang mau dikasih ke orang lain yang merokok, mau dijual, mau ditukar dengan apa, silahkan. Nah, terus yang kedua, saat kita proses berhenti merokok, misalkan nih kita sudah 1 bulan tidak mengkonsumsi rokok, tentu pikiran kita kalau melihat rokok, misalkan kita lagi kumpul sama temen, terus kan biasanya rokok itu tergeletak semua tuh. Kalau bahasa Sunda sebutnya nembrak, nembrak rokok. Ada rokok banyak. Nah, kebetulan di situ ada rokok kesukaan kita. Tentu hal yang dipikirkan sama kita adalah merokok dan mencoba 1 batang lagi. Nah, jangan coba-coba kita mencoba, kita alihkan lagi pikiran kita, jangan sampai terpikir kepada rokok tersebut. Kita bulatkan tekad kembali. Jadi kita itu bisa bertahan dengan tekad 1 hari, 2 hari, 3 hari. Sayang dengan waktu yang kita lalui, waktu yang kita sudah lalui, hari-hari yang sudah kita lalui dengan tanpa rokok tersebut, walaupun hanya sebatas 5 hari, 30 hari misalkan lamanya. Begitu. Satu, pasti ada. Bahkan saya tanya ke teman-teman yang misalkan suka ngobrol sama saya, sedang dalam proses berhenti merokok, ya mereka bilang rata-rata seperti itu. Ada yang ngasih, ya yang ngasih juga nggak sebatang 2 batang loh. 1 bungkus, 2 bungkus, ngasihnya seperti itu. Terus dalam saat kita kumpul-kumpul, ya, tentu kita lihat banyak rokok. Di tempat kita ngobrol itu banyak rokok ya. Kalau kata bahasa Sunda tadi itu nembrak rokok. Di situ akan timbul lagi keinginan kita untuk mengkonsumsi rokok. Tapi usahakan jangan. Lebih baik kita diam. Dan setelah kita tidak mengkonsumsi rokok, pasti banyak hal-hal yang misalkan tidak terjadi saat merokok, terjadinya setelah kita tidak mengkonsumsi rokok. Apa itu? Seperti batuk, pilek sedikit batuk, sakit gigi. Nah, rata-rata kalau kita sudah tidak mengkonsumsi rokok, hal yang dua itu sangat dekat, sangat erat pada saat-saat tertentu. Nah, terus bagaimana? Ada yang bertanya, kalau saya tidak mengkonsumsi rokok, saya makan terus. Sebetulnya itu tidak, dan salah besar kalau emang harus makan terus. Tidak. Jadi orang yang mengkonsumsi rokok terus dia berhenti, tidak merokok lagi, berat badannya naik, itu karena pola pikirnya sehat. Ya,
pola pikir yang sehat, dia merasa merdeka, dia merasa senang. Dan ingat, kesehatan yang utama adalah pikiran. Kalau pikiran kita sehat, makan apapun enak. Tapi tidak mungkin orang yang berhenti merokok itu bisa overweight, bisa berat badannya lebih. Tidak. Yang saya tahu berat badannya proporsional. Tinggi badan sama berat badan insya Allah sama. Seperti saya, waktu saya merokok berat badan saya hanya 58 kilo. Tetapi ketika saya berhenti merokok 2 bulan 3 bulan, berat badan saya bisa 68 kilo. Itu masih proporsional karena tinggi badan saya 174 cm. Nah, makanya dari itu komitmen yang harus dijaga saat berhenti merokok adalah satu, ya, kalau ada yang ngasih, ya rokok kalau mau diambil, diambil. Kalau kita bilang langsung ke orangnya, kalau orang percaya ya syukur. Terus yang kedua, itu sakit. Biasa waktu kita merokok, sakit. Tidak pernah batuk misalkan, tidak pernah sakit gigi. Nah ini pasti melekat, pasti merasakan. Karena apa? Karena nikotin yang ada di gigi, misalkan yang tersisa di gigi ataupun yang ada di tenggorokan, itu adalah pose berubahnya. Tadinya ada nikotin ke tidak ada nikotin. Konsultasi langsung aja dengan ahlinya, itu lebih baik. Terus dalam proses merokok juga, kita jangan pernah merasa terkucil karena kita tidak mengkonsumsi rokok. Coba saja, saya tidak merokok, melihat orang yang merokok, saya merasa bangga sekali karena saya merasakan merokok itu seperti apa rasanya. Oke, saya rasa inilah positif negatifnya ataupun hal-hal yang harus dilalui oleh seseorang yang betul-betul ingin berhenti mengkonsumsi rokok. Makanya dari itu, untuk mendukung channel saya selanjutnya, untuk mendukung video-video saya selanjutnya, saya harap di subscribe, di share, di like, dan di komen. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.